Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Fauzia. Saya dari kelas X7B. Di sini saya akan membahas materi tentang sudut-sudut berelasi pada kuadran 1 dan kuadran 2. Sebelum masuk pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sudut-sudut berelasi pada kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran yaitu sumbu-sumbu pada koordinat yang membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah. Nah, apa saja sih 4 daerah itu? Yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 berada di sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu kuadran 2 berada di sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan kuadran 3 berada di sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 berada di sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Ini adalah gambar pembagian kuadran. Kuadran 1, nilai sinus, kosinus, dan tangen bersifat positif semua. Kuadran 2, nilai kosinus tangen bersifat negatif, sedangkan sinus bersifat positif. Kuadran 3, nilai sinus kosinus bersifat negatif dan tangen bersifat positif. Kuadran 4, nilai sinus dan tangen bersifat negatif dan kosinus bersifat positif. Nah, yang akan kita bahas yaitu kuadran 1 dan kuadran 2. Nilai trigonometri pada kuadran 1 bisa mencarinya dengan 0 derajat atau 90 derajat. Jika mencarinya melalui garis 0 derajat, maka nilainya sama seperti sudut istimewa. Sedangkan melalui 90 derajat, maka nilainya sinus 90 derajat min alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat min alfa sama dengan sinus alfa. Dan tangen 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Kuadran 2 bisa mencarinya dengan garis 90 derajat atau 180 derajat. Jika mencarinya melalui garis 90 derajat, maka nilainya sinus 90 derajat plus alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat plus alfa sama dengan min sinus alfa. Tangen 90 derajat plus alfa sama dengan min kotangen alfa. Sedangkan melalui garis 180 derajat, maka nilainya sinus 180 derajat min alfa sama dengan sinus alfa. Kosinus 180 derajat min alfa sama dengan min kosinus alfa. Dan tangen 180 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah contoh berikut. Tentukanlah nilai trigonometri dari sinus 150 derajat. Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan garis 90 derajat. Sinus 150 derajat sama dengan sinus dalam kurung 90 derajat plus 60 derajat. Sinus 150 derajat sama dengan, di sini sin berubah menjadi kosinus 60 derajat. Karena kosinus 60 derajat dalam sudut istimewa adalah setengah, maka sinus 150 derajat adalah setengah. Cara yang kedua menggunakan garis 180 derajat. Sinus 150 derajat sama dengan sinus dalam kurung 180 derajat min 30 derajat. Sinus 150 derajat sama dengan sinus 30 derajat.
Dalam sudut istimewa, sinus 30 derajat adalah setengah, maka sinus 150 derajat adalah setengah. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah nilai dari kosinus kuadrat 30 derajat min sinus kuadrat 135 derajat plus 8 sin 45 derajat kosinus 135 derajat. Sama dengan, buka kurung, 1/2 akar 2 tutup kurung kuadrat min buka kurung 1/2 tutup kurung kuadrat plus 8 buka kurung 1/2 akar 2 tutup kurung buka kurung 1/2 akar 2 tutup kurung sama dengan 1/2 dikurang 1/4 ditambah 8 dikali 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 4 sama dengan 4 1/4. Maka kosinus kuadrat 30 derajat min sinus kuadrat 135 derajat plus 8 sin 45 derajat kosinus 135 derajat adalah 4 1/4. Agar teman-teman dapat lebih memahaminya, teman-teman dapat mencoba beberapa soal yang telah saya berikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.